Kemudian yang berikutnya adalah pemilihan media utama dan media sekunder untuk menyajikan informasi atau stimulus dan untuk latihan dan tes. Nah, sebaiknya latihan dan tes menggunakan media yang sama. Nah, kemudian tingkat kesenangan atau referensi lembaga, guru dan pelajaran dan keefektifan biaya. Nah, ini ada beberapa kriteria ya dalam memilih pembelajaran menurut Arsyad ya. Oke. Berikutnya adalah kriteria memilih media pembelajaran ya. Saya ringkas saja nih, menurut Hermawan ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Kemudian tujuan pemilihan medianya itu Anda harus jelas. Misalnya untuk apakah media yang Anda pakai cocok untuk materi tersebut. Jangan sampai ketika Anda memilih media pembelajarnya tahu-tahunya tidak cocok dipakai untuk menjelaskan materi tertentu ya. Jadi harus tujuannya harus Anda sesuaikan lagi, cocok apa tidak kayak gitu ya. Kemudian karakteristik medianya itu sudah pas atau belum ketika nanti Anda gunakan. Jadi jangan sampai karakteristiknya berbeda dari materi yang ingin Anda sampaikan. Kemudian ada alternatif media pembelajaran yang dipilih ya. Jadi usahakan Anda tidak memilih satu jenis saja atau satu konsep media pembelajaran. Jadi Anda harus bisa ada juga alternatif. Jadi bisa ada plan A, ada plan B-nya. Jadi jangan hanya kita fokus di satu media pembelajaran, tapi kita juga harus bisa menyediakan alternatifnya kira-kira apa. Nah itu ada 3 hal yang dijadikan pertimbangan ketika Anda memilih media pembelajaran yang ingin Anda pakai. Nah, namun ini menurut Hermawan, mungkin menurut ahli-ahli lain juga agak berbeda. Nanti bisa Anda sharing lagi, Anda cari lagi persamaannya ataupun kelebihannya masing-masing. Kemudian menurut Arsyad ya, dalam pemilihan media hendaknya memperhatikan kriteria berikut ini. Nah, ini kriterianya yang harus Anda cek adalah yang pertama, kemampuan mengakomodasi penyajian stimulus yang tepat. Jadi kira-kira nanti kalau mau dipakai itu bisa nggak sih untuk menyajikan stimulus ke peserta didik kayak gitu ya. Kemudian mampu mengakomodasi respon siswa yang tepat. Nah, kemudian kemampuan mengakomodasi umpan balik. Nah, gimana nanti kalau bisa ada pertanyaan dari siswa, kira-kira medianya nih bisa tidak sih mengakomodirnya gitu. Bisa ada pertanyaan kita sudah menyiapkan jawabannya misalnya di media pembelajaran kita kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pemilihan media utama dan media sekunder untuk menyajikan informasi atau stimulus dan untuk latihan dan tes. Nah, sebaiknya latihan dan tes menggunakan media yang sama. Nah, kemudian tingkat kesenangan atau referensi lembaga, guru dan pelajaran dan keefektifan biaya. Nah, ini ada beberapa kriteria ya dalam memilih pembelajaran menurut Arsyad ya. Kalau tadi menurut Hermawan ini pertimbangannya ada 3, sedangkan kalau menurut Arsyad ketika kita harus memilih media harus memperhatikan kriteria-kriteria ini. Nah, jadi ini bisa Anda jadikan referensi ketika Anda nanti membuat sebuah media pembelajaran. Oke, berikutnya kita akan berbicara tentang prinsip-prinsip dari media pembelajaran. Oke, prinsip pokoknya yang harus diperhatikan dalam menggunakan media pembelajaran yaitu bahwa media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dan upaya memahami materi pelajaran. Ya, ini saya setuju sekali ya, karena memang prinsipnya ketika seorang guru maupun tenaga pengajar itu membuat sebuah media pembelajaran, yaitu tujuannya untuk mempermudah siswa dalam belajar dan memahami materi yang diajarkan. Jangan sampai berbanding terbalik ya, malah media pembelajarannya malah menyusahkan siswa untuk belajar atau memahami pelajaran. Wah, itu sudah salah sekali. Kemudian media
harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dan karakteristik materi yang disajikan. Nah, ini sudah jelas sekali. Misalnya untuk apa ya? Misalnya untuk sejarah tertentu ya, misalnya sejarah apa ya kalau di PAI ya, atau di mata topik lain ya, misalnya apa gitu yang harus jadi medianya itu harus disesuaikan sama topik juga yang akan Anda sampaikan. Jangan sampai harusnya yang di media pembelajaran itu banyak menyajikan visualisasi, tapi malah Anda lebih banyak ke arah verbalnya dibandingkan dengan penjelasan berupa misalnya gambar-gambar. Jadi nanti harus disesuaikan lagi. Kemudian beberapa prinsip lain yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran nih menurut Rohmat. Harus adanya kejelasan tentang maksud dan tujuan, ada karakteristik media pembelajaran dan alternatif pilihan. Nah, ini sama nih, hampir mirip Rohmat dengan si Hermawan tadi ya. Konsepnya sama, itu harus tujuannya harus jelas, karakteristiknya juga harus tepat dan jelas. Kemudian ada alternatif pilihan lagi, tidak hanya satu yang jadikan tujuan atau dijadikan media pembelajaran yang utama. Jadi kita harus menyiapkan alternatif juga. Terdouble. Berikutnya teman-teman, kita akan pelajari mengenai ciri-ciri dari media pembelajaran. Menurut Gerach ya dan Eli dalam Azhar. Jadi Azhar ini punya buku, nanti bisa teman-teman cek di bukunya yang berjudul Media Pembelajaran. Ada ciri utama yang dimiliki media pembelajaran, yaitu pertama adalah fiksatif, manipulatif, dan distributif. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari ciri fiksatif yang pertama, yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama harus bisa menggambarkan kemampuan media. Jadi media pembelajaran itu harus mampu menggambarkan kemampuan dalam merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa objek. Kalau kita ngomongnya sudah merekam, menyimpan, melestarikan, merekonstruksi, ini lebih ke arahnya ke media pembelajaran berbasiskan ke digital seperti ya. Kemudian memungkinkan suatu rekaman yang terjadi pada satu waktu dapat ditransportasikan tanpa mengenal waktu. Objek atau fenomena yang sudah direkam dan diproduksi menjadi media pembelajaran dapat digunakan setelah diproduksi ulang setiap saat. Nah, jadi ciri-cirinya harus seperti itu ya. Yang fiksatif ini artinya setelah kita gunakan itu dapat direkonstruksi lagi sewaktu-waktu atau dapat dipakai lagi di waktu lainnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ciri manipulatif, yaitu transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena produk media pembelajaran memiliki ciri manipulatif. Yang kedua adalah melakukan pemendekan atau pemotongan sebuah tema materi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian banyaknya bagian yang akan terpotong karena penyingkatan tersebut, di mana proses atau bagian yang penting harus tetap ada dan tersusun dengan baik sehingga tidak menyebabkan salah tafsir. Nah, untuk manipulatif ini contohnya yang bisa saya sampaikan mungkin di pelajaran sejarah Islam ya. Kalau kita ngomong sejarah Islam misalnya di zaman misalnya para sahabat atau para imam, ketika menjelaskan itu ke peserta didik Anda, tidak mungkin Anda akan menjelaskan dari beliau lahir sampai beliau meninggal. Itu tidak akan mungkin sekali, karena waktunya akan sangat lama. Namun caranya kita bisa melakukan manipulatif dengan cara itu melakukan pemendekan atau pemotongan sejarah. Namun kita tidak menghilangkan esensinya. Misalnya yang kayak contohnya misalnya, ternyata beliau lahir itu di sini pada tahun ini. Kemudian 10 tahun kemudian itu baru misalnya sudah ini. Jadi ada jeda beberapa tahun itu yang tidak terlalu signifikan pengaruhnya, bisa kita tinggalkan. Jadi kita bisa mengambil hal-hal yang signifikan terhadap kepentingan umat,
Nah, itu yang bisa kita sajikan ya, kayak gitu. Istilahnya memotongnya itu memotong hal-hal yang dirasa mungkin tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berpengaruh. Nah, kita akan menjelaskan atau memotong bagian-bagian yang pengaruhnya lebih besar kepada kepentingan umat, misalnya kayak gitu. Yang berikutnya adalah ciri distributif. Jadi sebuah media pembelajaran itu mempunyai ciri distributif bila memungkinkan objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama. Jadi yang kedua, distribusi media pembelajaran tidak hanya dalam satu kelas saja, namun juga pada kelas lain, sekolah, bahkan hingga secara global. Kemudian tidak mengenal adanya keterbatasan ruang, namun demikian tetap penggunaannya tentu tetap harus memperhatikan siapa peserta, sebesar apa kelompok peserta didik yang akan digunakan. Nah, kalau ciri distributif ini lebih cenderung ketika kita menggunakan e-learning ya, misalnya entah itu e-learning yang non face to tidak menggunakan video conference maupun menggunakan video conference. Contoh kalau teman-teman pernah menggunakan Classroom, tentunya pengalaman yang teman-teman dapatkan antara yang satu dan lainnya pasti sama. Jadi misalnya dosen hanya memberikan materi di situ-situ, silakan Anda pelajari sendiri, misalnya cari ini pasti pengalaman juga sama, tidak berbeda jauh pengalaman Anda dengan teman-teman Anda ya. Begitu juga kalau dosennya misalnya menjelaskan menggunakan Zoom atau Google Meet atau dan lainnya, pasti pengalamannya juga sama. Anda hanya mendengarkan, kemudian mendengarkan gurunya menyampaikan materi sambil melihat di layar monitor Anda, dan itu pun juga dilakukan dan dialami hal yang sama oleh teman-teman Anda yang lainnya. Nah, jadi stimulus pengalaman itu relatif sama dan bisa didistribusikan atau disajikan ke banyak orang terbatas tanpa ada batasan ruang maupun waktu ya. Ini cenderung ke arah e-learning ya. Oke, mungkin itu teman-teman singkat saja mengenai media pembelajaran ya. Untuk video-video berikutnya kita akan coba melakukan praktikum bagaimana membuat sebuah media pembelajaran berbasis IT terhadap pembelajaran PAI. Oke, terima kasih atas atensinya. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar. Silakan berdiskusi juga di kolom komentarnya. Jika ada materi yang ada kekurangan bisa teman-teman tambahkan, dan untuk berbagi ilmu bersama-sama. Oke, kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.